Petugas Koramil dan Polsek Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berupaya memadamkan kobaran api yang meluluhlantahkan kawasan Bukit Kingkong, Gunung Bromo sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Kencangnya angin membuat api terus membakar lahan gambut dan hutan di Desa Wonokitri, Kecamatan setempat. Petugas sempat kewalahan menjinakkan api. Selain dengan peralatan seadanya, lokasi titik api sulit dijangkau lantaran terjalnya medan. Dari data pihak kepolisian, kurang lebih 5 hektar tanaman dan hutan kawasan Bukit Kingkong Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ludes terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran lahan dan hutan Gunung Bromo disebabkan karena faktor cuaca dan banyak ranting-ranting pohon mengering. Petugas mengimbau wisatawan dan warga Tengger tidak melakukan pembakaran dan membuang puntung rokok sembarangan di saat musim kemarau. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar 2 bangunan toko sekaligus gudang pakaian dan sepatu pada Kamis pagi. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar seperti kain dan kulit. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 pagi dan api sudah membesar di bagian belakang toko. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan ke lokasi. Kayaknya dari kabel listrik. Yang kebakar toko apa itu teh? Toko HC. Itu awal api dari atas atau dari bawah? Dari atas, Pak. Dari atas. Itu ada penunggunya nggak waktu itu kan? Nggak ada. Oh, kondisi kosong. Ya, kondisi masih kosong. Soalnya kan ya itu hanya gudang untuk barang-barang yang diambil di kandang. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menyumbang emas kedua di Olimpiade Paris 2024 usai atlet angkat besi Rizky Juliansyah meraih medali nomor 73 kg. Ya, pemirsa, bertanding di South Paris Arena Prancis, Rizky mendapat emas usai total mencatat angkatan 355 kg yang diraih dari 155 kg di angkatan snatch dan 200 kg di angkatan clean and jerk. Angkatan atlet berusia 21 tahun di clean and jerk juga membuatnya memecahkan rekor Olimpiade. Hasil ini membuat sang juara dunia 2024 menjadi atlet angkat besi Indonesia pertama sepanjang sejarah yang meraih medali emas di Olimpiade. Ini juga menjadi medali ketiga Indonesia di Olimpiade edisi ke-33 kali ini. Peringkat Indonesia untuk sementara naik ke posisi 28 dengan raihan 2 emas dan 1 perunggu. Pemirsa, Ketua Umum FPTI Yeni Wahid mengucapkan terima kasih atas perjuangan Fedrik Leonardo sampai akhirnya bisa menyumbang emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Yeni juga mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang terus mendukung para atlet. Mulus semua jalannya Fedrik, karena dia memang tenang, dia fokus, ya, dia tahu secara skill dia sudah memang top 3 dunia, ya, secara mental dia juga mental yang sangat stabil, ya, tenang sekali. Jadi Fedrik sangat layak menjadi juara dan tentu kita semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Fedrik Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Ini adalah hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung. Saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan, mulai dari pesan langsung, di sosial media saya, di mana-mana, bagaimana semuanya mendukung, semuanya mendoakan banyak sekali. Terima kasih atas doa kalian semua, dukungan kalian semua, afirmasi positif yang telah kalian kirimkan kepada kami semua. Hari ini Indonesia mendapatkan keberuntungan, ya, berhasil meraih medali emas pertama untuk
Pemirsa, Fedrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra di Olimpiade Paris 2024. Prestasi tersebut membuat orang tua Fedrik Leonardo senang dan bangga. Bahagian terpancar dari orang tua Fedrik saat ditemui di Gang Harapan, Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Di rumah terpampang sederet medali dan piagam ketika ikut sejumlah kompetisi panjat tebing. Ayah Fedrik mengaku sangat senang dan menyebut meraih emas Olimpiade sudah menjadi cita-cita putra kebanggaannya. Ia menambahkan Fedrik selalu minta didoakan setiap habis latihan. Bahkan Fedrik pada dunia olahraga panjat tebing sudah terlihat sejak masih duduk di kelas 2 SMA. Ya sangat senang sekali lah itu. Karena ini kan memang yang dicita-citakan gitu. Juara di Paris itu, di Olimpiade Paris. Setiap hari, setiap habis latihan selalu minta didoakan gitu. Nah, jadi kami semua sekeluarga ini berdoa lah untuk Fedrik supaya bisa dapat meraih medali emas. Cita-citanya meraih medali emas di Olimpiade. Ya, pemirsa, akibat korsleting listrik, bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu yang mengangkut 13 penumpang terbakar di Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh penumpang pun panik menyelamatkan diri. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu di ruas Jalan Nasional 3, Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. Sontak kebakaran ini membuat panik pengguna jalan yang melintas. Kebakaran bermula saat bus melaju dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu dan membawa 13 penumpang. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba asap muncul dari bagian mesin. Kemudian sopir meminta seluruh penumpang keluar. Penumpang pun panik dan segera berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara seluruh penumpang dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ratu. Awalnya tuh bau minyak tanah, Pak. Terus? Habis itu keluar asap di dalamnya itu. Kami nggak tahu ya, jadi gemeter itu saya langsung keluar. Iya. Pas itu neng lu di tengah atau di depan duduknya? Di depan. Kursi yang ketiga. Iya. Gitu. Bangkai bus yang hangus segera dievakuasi, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Nuryanto, pemilik kos sekaligus pelaku yang memakan daging kucing, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Ini Pak, kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak, orang tua itu garam sudah enggak boleh. Setelah diamankan pihak Polrestabes Semarang, Nuryanto, bapak pemilik kos pemakan daging kucing akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nuryanto mengonsumsi daging kucing usai divonis mengidap penyakit diabetes. Selain kucing liar, Nuryanto juga mengonsumsi kucing peliharaan milik tetangga. Pelaku mengaku kadar gulanya stabil usai makan daging kucing. Setidaknya sejak 3 tahun terakhir, Nuryanto sudah membunuh 10 ekor kucing dan mengkonsumsi dagingnya. Aku umur 54. Sekitar 10 tahun yang lalu. Itu apa-apa? Yang jelas kalorinya rendah gitu, jadi kalau dicek gula darahnya itu tetap rendah. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, celurit, palu, piring, dan magic jar, serta potongan tulang kucing. Untuk penerapan pasal, kita menggunakan pasal 91B ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan atau pasal 302 KUHP, di mana ancaman hukumannya 2 tahun. Ini Pak, kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak, orang tua itu garam sudah enggak boleh. Sebelumnya Nuryanto 63 tahun viral usai digerebek anak kosnya saat mengonsumsi daging kucing liar.
Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, pelaku pemilik kos terekam sedang makan nasi putih dengan lauk daging kucing yang telah dibakar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 2 warga negara Indonesia yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Sebanyak 28 warga negara asing diselundupkan secara sengaja dan terorganisir ke Australia oleh tersangka tanpa melalui visa dan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap dan menahan 2 orang WNI berinisial DH dan MA tersangka kasus penyelundupan orang ke Australia. Keduanya menyelundupkan 23 warga negara Bangladesh, 4 warga negara RRT, dan 1 warga negara India yang merupakan imigran ilegal menuju Australia pada 7 Agustus 2024. Pada 18 Juni 2024, mereka terdeteksi dan sempat diamankan Australian Border Force sampai akhirnya diminta kembali ke wilayah Indonesia. Mereka kemudian ditemukan terdampar di pantai Muara Cikaso, Sukabumi, 29 Juni 2024 oleh warga setempat dan diduga melanggar aturan keimigrasian. Pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali pada pekan depan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru di peninjauan kembali. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya, ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri memeriksa tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana. Menurut Jutek Bongso, ini merupakan pemeriksaan kedua. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina memenuhi panggilan dari Barreskrim untuk diperiksa sebagai pelapor berkaitan dengan laporan keterangan palsu dari Ibtu Rudiana. Jutek Bongso selaku salah satu dari tim kuasa hukum yang hadir di Barreskrim menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kedua dan sudah masuk materi penyidikan. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Hari ini kami di Barreskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan
di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Terhadap laporan ini juga saya pikir ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Pemirsa, ekstraksi data percakapan di HP Vina kepada saksi Mega Widi menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki. Namun kuasa hukum saksi Suroto, Razman Arif Nasution, mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus ini bergulir. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menyatakan percakapan di HP almarhumah Vina dengan Widi menunjukkan keterangan waktu saat Vina masih hidup. Ternyata berbeda dengan putusan tahun 2016. Saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi. Ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia kan karena waktunya kan UTC ya. UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pukulnya adalah 22, jam 22, di menit ke-14, di detik ke-10. Gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau. Gitu loh. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22.14.10 detik, ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum saksi Suroto Razman Arif Nasution justru merasa heran dengan kesaksian ini. Mengapa Mega baru sekarang menyampaikannya? Saksi Suroto pun tetap tegas ia yang pertama kali menemukan jenazah Vina dan Eki. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Sebelumnya muncul 2 kemungkinan penyebab kematian Vina dan Eki, murni kecelakaan ataukah pembunuhan. Tim iNews melaporkan.